Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Pipit Krismasari, Sri Wahyuni, dan Diah Nopri Prasetyaning. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan mengenai osmoregulasi dan termoregulasi pada hewan darat dan manusia. Dapat diketahui bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat suatu proses yang namanya homeostatis, dan homeostatis itu dapat terjadi menjadi dua, yaitu osmoregulasi dan termoregulasi. Nah, osmoregulasi dan termoregulasi ini dapat terjadi pada manusia dan hewan darat. Nah, di hewan darat itu contohnya pada invertebrata dan vertebrata. Kalau di invertebrata itu contohnya ada filum Annelida, moluska, dan arthropoda. Sedangkan pada vertebrata sendiri yaitu filum reptil, filum aves, dan filum mamalia. Pengertian osmoregulasi. Apa sih osmoregulasi itu? Osmoregulasi merupakan pengontrolan konsentrasi zat terlarut serta penyeimbangan perolehan dan kehilangan air oleh hewan terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga tubuh itu tetap dalam keadaan stabil. Nah, cara hewan mempertahankan tekanan osmotik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama osmokonformer dan osmoregulator. Mekanisme osmoregulasi hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu regulasi hiperosmotik atau hipertonik dan regulasi hipoosmotik hipotonik. Dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu terdapat beberapa contoh larutan, yaitu yang pertama ada larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hipertonik. Yang pertama ada larutan isotonik. Mengapa di dalam gambar ini larutan isotonik dikatakan normal? Karena konsentrasi zat terlarut di dalam maupun di luar membran semipermeabel sama, atau jumlah cairan yang masuk dan keluar membran itu sama persis sehingga tidak akan terjadi perubahan konsentrasi. Nah, hal ini yang menyebabkan keadaan tersebut dinamakan normal. Namun, mengapa gambar yang sebelahnya yang pada gambar larutan hipotonik? Mengapa pada larutan hipotonik ini sel mengalami pemecahan? Karena pada larutan hipotonik ini, ketika zat terlarut di luar membran itu semipermeabel atau memiliki konsentrasi yang rendah, atau airnya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, pada kondisi hipotonik, air akan mengalir ke dalam entitas yang tertutup, membran semipermeabel, atau misalnya sel. Nah, khusus untuk sel ini, air yang terus mengalir masuk ke dalam sel membuat sel lama-kelamaan menggembung dan pecah. Selanjutnya, larutan hipertonik. Pada larutan hipertonik ini, ketika konsentrasi zat terlarut yang berada di luar membran semipermeabel, atau kebalikannya dari hipotonik. Dalam kondisi ini, air mengalir keluar dari entitas yang tertutup untuk menyeimbangkan tekanan osmosis. Jadi, jika air terus mengalir keluar dari sel, maka sitoplasma itu akan kehabisan cairan dan tidak lagi berfungsi. Organ ekskretorik yang dapat berperan dalam osmoregulasi yaitu ada ginjal, kulit, dan kelenjar garam. Kekurangan zat pelarut dalam tubuh bisa didapatkan kembali melalui makanan, minuman, atau reabsorpsi. Kelebihan zat pelarut dalam tubuh itu bisa dilakukan seperti pada saat kita melakukan pembuangan urin. Pengaturan osmotik makhluk hidup dengan lingkungan itu ada dua, yaitu yang pertama ada pertukaran obligatori, yaitu proses pertukaran sebagai respon dari faktor fisik lingkungan. Yang kedua ada pertukaran regulatori, yaitu proses pertukaran yang dapat dikontrol secara fisiologis. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi ini ada 4, yaitu perbedaan konsentrasi, permeabilitas integumen, makanan atau minuman, dan temperatur dan respirasi. Termoregulasi.
Termoregulasi ini suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada dalam kisaran yang dapat ditolerir atau dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mengatur keseimbangan antara perolehan panas dan pelepasan panas. Pengaruh suhu pada lingkungan pada hewan itu dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada poikiloterm atau ektoterm, yaitu hewan yang berdarah dingin atau kelompok hewan yang panas tubuhnya tergantung dari lingkungannya itu sendiri. Sedangkan kalau dia homoiterm atau endoderm, yaitu hewan yang berdarah panas atau kelompok hewan yang mampu menghasilkan panas tubuhnya sendiri melalui hasil metabolisme. Nah, daya pengaturan suhu ini dilakukan dengan bentuk-bentuk adaptasi seperti adaptasi morfologi, fisiologi, dan perilaku. Interaksi panas antara hewan dan lingkungannya. Terdapat empat cara interaksi atau pertukaran panas antara hewan dan lingkungannya, yaitu yang pertama ada konduksi, konveksi, radiasi, serta evaporasi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Wahyuni. Baiklah, saya Sri Wahyuni, NPM 1713024018, izin mempresentasikan lanjutan dari Saudari Pipit mengenai keterkaitan osmoregulasi dan termoregulasi. Osmoregulasi dan termoregulasi ini merupakan suatu sistem regulasi di dalam tubuh yang mengatur tubuh manusia dan hewan agar tetap teratur. Hal tersebut, keteraturannya itu pada osmoregulasi mengenai masuk dan keluarnya keseimbangan pada air dan juga zat larut. Begitupun pada termoregulasi, bagaimana tetap teraturnya suatu penjagaan pada suhu di dalam tubuh. Osmoregulasi dan termoregulasi juga ini memiliki hubungan pada proses homeostasis. Homeostasis ini adalah mekanisme mempertahankan kondisi internal tubuh agar tercipta kondisi yang optimal bagi kehidupan organisme. Nah, osmoregulasi dan termoregulasi pada invertebrata, salah satunya pada filum Mollusca. Hal tersebut berkaitan dengan tubuhnya itu memiliki permukaan tubuh berdaging yang sangat permeabel terhadap air. Hidupnya itu mencari tempat yang lembab dan aktif di suatu malam untuk mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya. Bagaimana dia tidak kehilangan konsentrasi air pada tubuhnya. Kondisi kering itu, si siput ini mengalami musim istirahat atau estivasi ya, untuk menghindari kehilangan air yang berlebihan. Estivasi ini juga dilakukan dengan cara dia menanamkan diri ke dalam suatu tanah untuk menutupkan cangkang dengan mensekresikan lendir yang kering, disebut juga epithram, dan secara rutin mengeluarkan zat yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat yang sulit larut dalam air lalu disimpan dalam ginjal. Selanjutnya yaitu pada filum Annelida. Filum Annelida ini juga termasuk pada hewan ektoderm. Organnya itu untuk suatu ekskresi dan osmoregulasi berupa metanefridia. Pada sistem ekskresi, metanefridia juga untuk menghasilkan urin yang sangat encer atau hiposmotik terhadap cairan tubuhnya. Saat keadaannya lembab, pengambilan air itu melalui osmosis lewat kulit. Selanjutnya pada filum Arthropoda. Filum Arthropoda ini termasuk pada bagian ektoderm. Organ pada ekskresi dan osmoregulasinya itu berupa tabung Malpighi. Epitelium transportnya yang melapisi tubulus penyekresi dalam terlarut termasuk zat buangan nitrogen. Epitelium transport ini terdapat pada tabung Malpighi. Epitelium transport ini juga berfungsi sebagai transport urin dan juga garam ke zat pembuangan. Zat buangan ini berupa nitrogen, terutama asam urat. Bentuk-bentuk zat buangan bernitrogen ini terdapat 3, antara lain yaitu amonia, urea, dan juga asam urat. Dari ketiga produk itu yang dihasilkan oleh protein dan juga asam lemak. Protein ini akan menghasilkan asam amino dan juga asam lemak berupa basa nitrogen yang menghasilkan kelompok amino yaitu NH2.
Pada hewan akuatik biasanya dia lebih banyak mengeluarkan amonia. Begitupun pada mamalia. Mamalia juga lebih banyak mengeluarkan urea, dan juga reptil pada asam urat. Osmoregulasi dan termoregulasi pada vertebrata. Kelas antara lainnya itu pada reptil. Reptil ini juga termasuk golongan ectoderm. Kulitnya itu sangat kering dan juga bersisik, membantu tubuhnya itu tidak kehilangan banyak air saat menjadi penguapan, terutama kondisi pada panas. Selain itu juga menghasilkan zat sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat dan menghasilkan feses yang sangat kering. Saat mengalami dehidrasi, dia tuh mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan disimpan di kandung kemihnya dengan cara mereabsorpsi. Adaptasi tingkah laku ini dilakukan misalnya pada buaya adalah dengan membuka mulutnya. Selanjutnya pada Phylum Aves. Phylum Aves ini juga termasuk pada burung laut. Burung laut ini juga memiliki suatu kelenjar hidung itu untuk membuang kelebihan garam dari tubuhnya. Di dalam kelenjar hidung tersebut terdapat tubulus yang banyak sekali tubulus. Di dalam tubulus itu terdapat epithelium transport. Epithelium transport ini yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan air, juga untuk mempertahankan zat-zat buangan metabolik. Pada burung laut ini termasuk hewan endodermik yang satu di antara beberapa ribu tubulusnya itu mengekskresikan kelenjar garam. Dan setiap tubulus itu juga dilapisi oleh epitelium yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Dan sel-sel sekresi ini mentransport garam dari darah ke tubulus. Dan darah ini akan mengalir berlawanan dengan transport epitel. Sistem lawan arus ini juga berfungsi untuk meningkatkan transfer garam dari darah ke lumen tubulus. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh saudari Dia. Terima kasih. Baik, saya Diana Prastiani, NPM 1713024041 akan melanjutkan presentasi dari saudari Sri Wahyuni. Kemudian ada osmoregulasi dan termoregulasi pada manusia. Yang pertama, osmoregulasi pada manusia, di mana di dalam tubuh manusia, osmoregulasi ini berlangsung pada sebuah mekanisme fisiologis yang berkaitan erat dengan sistem ekskresi. Nah, proses osmoregulasi ini terjadi di ginjal, sehingga ginjal disebut dengan osmoregulator. Keterkaitan tersebut akan dijelaskan pada bagan yang ada di gambar ini, di mana osmoregulasi pada manusia ini melibatkan 3 sistem sekaligus, yaitu sistem hormon, peredaran, dan ekskresi. Sistem hormon ini dibantu oleh hormon antidiuretik atau ADH. Nah, ADH ini diperlukan dalam upaya penghematan air pada saat osmolaritas tinggi, sehingga peningkatan jumlah ADH di dalam darah sekitar ginjal akan merangsang tubulus distal ginjal untuk meningkatkan penyerapan air. Berarti pada saat itu tubuh dalam keadaan kekurangan cairan, sehingga volume urin yang dihasilkan sangat sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika ADH dalam darah sekitar ginjal dalam jumlah normal, maka tidak ada yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di tubulus distal. Berarti kondisi cairan dalam tubuh ini normal, sehingga volume urin yang dihasilkan pun normal. Namun, jika ADH sangat sedikit atau tidak ada, maka tubulus distal akan mengurangi penyerapan air, bahkan cenderung menambahkan ke dalam urin, sehingga volume urin meningkat drastis. Nah, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka bisa diindikasikan sebagai diabetes insipidus. Pembahasan kali ini akan berfokus pada sistem urinaria atau sistem ekskresi pada manusia dengan organ utamanya yaitu ginjal. Nah, di sini ada gambar struktur ginjal, di mana dalam menjalankan fungsinya ginjal ini tidak bekerja sendiri. Nah, ginjal ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu korteks atau kulit ginjal yang merupakan lapisan terluar ginjal yang dipenuhi oleh pembuluh darah dan saluran halus yang disebut dengan nefron. Kemudian ada bagian medula atau sumsum ginjal, di mana merupakan lapisan ginjal yang berada di tengah-tengah yang mengisi sebagian ginjal. Nah, di sini merupakan wilayah yang penting bagi proses pemekatan urin. Bagian selanjutnya ada pelvis renalis, di mana
pelvis renalis ini merupakan muara dari berbagai duktus pengumpul dari seluruh medula ginjal yang fungsinya menghubungkan ginjal dengan saluran keluar ginjal. Nah, pelvis renalis ini akan menyambung ke dalam ureter. Nah, dalam pembentukan urin, dalam pengeluaran urin ini melalui saluran ginjal, yaitu dari ureter yang merupakan saluran berbentuk pipa yang merupakan kelanjutan dari pelvis renalis tadi, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan sebuah kantung penampung sementara yang bagi urin sejati sebelum keluar ke lingkungan, dan selanjutnya baru ke uretra di mana urin sejati tersebut keluar. Jadi, pembentukan urin ini dilakukan oleh unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nah, di mana nefron ini merupakan saluran-saluran halus yang berpangkal pada gulungan pembuluh darah di bagian korteks ginjal dan bermuara pada pelvis renalis. Nah, nefron ini memiliki beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Ada 5 bagian. Yang pertama ada glomerulus. Di sini terjadi proses filtrasi atau penyaringan darah. Kemudian ada tubulus proksimal yang akan terjadinya reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali molekul yang berguna. Kemudian ada bagian lengkung Henle untuk mengatur kepekatan urin, dan ada bagian tubulus distal. Di sini terjadi proses akumulasi yang berguna untuk mekanisme penghematan air, dan yang bagian terakhir ada duktus pengumpul sebagai saluran temu nefron. Jadi, proses pembentukan urin ini ada 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, yang pertama ada proses filtrasi. Nah, proses filtrasi ini merupakan proses pembentukan urin yang diawali dengan penyaringan atau disebut dengan filtrasi. Nah, dalam proses ini darah dari aorta akan melalui arteri pada ginjal, kemudian akan menuju ke badan Malpighi. Nah, setelah darah tersebut disaring, tempat disaringnya darah tersebut disebut dengan glomerulus. Nah, zat yang masih mengandung air, garam, asam amino, glukosa, dan urea akan disaring di dalamnya. Setelah itu, zat tersebut akan menuju ke kapsul Bowman. Nah, protein dan molekul-molekul yang masih besar akan tetap berada di dalam pembuluh darah. Penyaringan ini, dalam filtrasi ini akan menghasilkan filtrat glomerulus atau biasa disebut dengan urin primer. Nah, proses selanjutnya yaitu reabsorpsi yang terjadi pada tubulus contortus proximal. Nah, pada proses ini urin primer atau filtrat glomerulus dari kapsul Bowman tadi akan menuju tubulus contortus proximal. Nah, dalam perjalanannya dari kapsul Bowman ke tubulus proximal terjadi proses penyerapan atau reabsorpsi ini. Nah, zat yang diserap antara lain ada glukosa, garam, air, dan asam amino. Zat-zat ini zat-zat yang masih berguna bagi tubuh manusia. Karena terjadi penyerapan zat-zat yang masih berguna dalam tubuh, maka urin mengandung urea yang semakin tinggi, sehingga dalam proses reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Nah, kemudian proses selanjutnya ada augmentasi yang terjadi pada tubulus contortus distal. Nah, proses ini urin primer atau filtrat tubulus atau urin sekunder tadi dari tubulus contortus proximal akan menuju ke tubulus contortus distal. Nah, di sini urin akan ditambah dengan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh oleh pembuluh kapiler darah. Nah, sampai di sini urin sesungguhnya sebenarnya sudah terbentuk. Urin ini kemudian akan menuju ke tubulus collectivus dan akhirnya akan sampai ke rongga ginjal. Nah, dari rongga ginjal ini akan ke ureter. Nah, rongga ginjal ini merupakan tempat penampungan urin yang kemudian akan mengalir ke ureter. Nah, sedangkan ureter ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Nah, dari ureter ke kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih sudah penuh, maka dinding pada kandung kemih akan tertekan. Jadi
saat kandung kemih itu tertekan, maka kita akan merasa ingin buang air kecil, sehingga urin tersebut akan keluar dari tubuh melalui uretra, melalui saluran pembuangan yaitu uretra. Selanjutnya ada termoregulasi pada manusia, di mana termoregulasi pada manusia ini merupakan pengatur fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Manusia biasanya berada pada lingkungan yang suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh mereka. Oleh karena itu, manusia harus terus-menerus menghasilkan panas secara internal untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, sistem termoregulasi ini dikendalikan oleh hipotalamus di otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Nah, pusat termoregulasi ini menerima masukan dari termoreseptor di bagian hipotalamus itu sendiri yang berfungsi menjaga temperatur ketika darah melewati otak atau temperatur inti, dan reseptor di kulit yang menjaga temperatur eksternal. Nah, keduanya ini diperlukan oleh tubuh untuk melakukan penyesuaian. Nah, dalam hipotalamus ini terdapat dua pusat pengatur suhu, yaitu ada regio posterior dan regio anterior. Nah, regio posterior ini diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks yang memperantarai produk panas dan konveksi panas. Nah, sedangkan regio anterior ini diaktifkan oleh rasa hangat yang memicu refleks yang memperantarai pengurangan panas. Nah, sistem termoregulasi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi panas yang selanjutnya ada fungsi sistem termoregulasi. Nah, di mana fungsi sistem termoregulasi ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi panas yang masuk dan energi panas yang terbuang sehingga mencapai temperatur yang mendekati konstan. Nah, selain itu, sistem ini berperan penting dalam homeostasis, di mana homeostasis ini merupakan upaya penyesuaian neuroendokrin dalam mempertahankan kestabilan fisiologi. Nah, kemudian ada mekanisme sistem termoregulasi. Jadi mekanisme kehilangan panas adalah mekanisme kehilangan panas ini adalah dengan berkeringat, vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan hambatan produksi panas. Nah, tubuh akan mendistribusikan darah ke pembuluh darah permukaan untuk menghilangkan panas. Semakin banyak darah dari bagian tengah tubuh yang mencapai kulit, semakin dekat suhu kulit dengan suhu inti. Kemudian pembuluh darah kulit melenyapkan efektivitas kulit sebagai isolator dengan mengangkut panas ke permukaan. Tempat panas tersebut dapat dikeluarkan dari tubuh melalui radiasi, konduksi, dan konveksi. Dengan demikian, vasodilatasi pembuluh darah kulit yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke kulit meningkatkan pengurangan panas, atau apabila suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu inti, mengurangi pertambahan panas. Nah, di sini ada 3 mekanisme penghilang panas, yaitu ada radiasi, konveksi, dan evaporasi. Yang pertama ada radiasi, di mana radiasi ini merupakan transfer panas dari permukaan suatu objek ke permukaan objek lainnya tanpa kontak langsung antara keduanya. Nah, kemudian ada konveksi, di mana konveksi ini merupakan transfer panas melalui gerakan udara. Ketika tubuh kehilangan panas, maka melalui konduksi ke udara sekelilingnya yang lebih dingin, udara yang berkontak langsung ini dengan tubuh akan menjadi lebih hangat. Kemudian ada evaporasi, yang merupakan penguapan air dari kulit yang dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Nah, misalnya saat berkeringat, saat suhu tubuh meningkat, hipotalamus anterior tadi akan memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk melepaskan keringat melalui saluran kecil pada permukaan kulit atau yang disebut dengan pori-pori. Keringat akan mengalami evaporasi sehingga terjadi kehilangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.